Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama mata pelajaran IPA akan dibawakan oleh Ibu Detranda Hanani. Kita masuk pada bab 1, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu A. Konsep gerak. Gerak adalah perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali, atau bisa juga diartikan bahwa perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan lain. Misalnya ada seseorang ya dari eh, sebelah kiri berpindah tempat ke sebelah kanan. Nah, itu salah satu contoh dari gerak. Maka dari itu, gerak bisa dikatakan bahwa gerak harus memiliki acuan. Contohnya, penumpang yang ada dalam kereta ini ya, kalau kita perhatikan ya, bahwa penumpang yang ada di dalam kereta ini dia tidak bergerak. Yang bergerak adalah keretanya. Nah, yang mana jadi acuannya? Acuannya yaitu benda-benda yang berada di luar kereta, yaitu yang dimaksud. Lalu saya contohkan misalnya gerak semu. Pada dasarnya gerak itu ada macam-macam ya. Saya ambil contoh tentang gerak semu. Apa sih gerak semu itu? Gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya yang ditimbulkan benda yang sedang bergerak. Contohnya, saat berkendaraan seolah-olah pohon bergerak ke arah mobil. Padahal mobil yang bergerak ya. Jadi kalau kita perhatikan biasanya kalau kita berkendaraan, kita duduk di dalam mobil seolah-olah di luar pohonan yang ada di sini itu ikut bergerak. Padahal yang bergerak adalah mobilnya ya, tetapi kalau kita memperhatikan pepohonan atau tumbuhan yang ada di pinggir jalan itu seolah-olah mengikuti kita ya. Kemudian gerak atau kecepatan relatif berarti gerak suatu benda relatif terhadap benda lain bagi benda. Suatu benda bisa saja bergerak, namun terhadap benda lain dia diam saja. Seberapa cepat benda itu bergerak juga bergantung dari yang melihatnya. Yang seperti saya katakan tadi ya, bahwa kalau kita berkendaraan yang bergerak itu adalah mobilnya, bukan dari pepohonan yang ada di pinggir jalan, ya itu. Kemudian ini contoh daripada gerak relatif. Nah, kalau kita perhatikan contoh yang ada di sini, jika diketahui 3 buah benda yang bergerak seperti berikut, maka hitunglah nih ya, kecepatan relatif A dilihat dari B. Kemudian kecepatan relatif B terhadap C, dan yang ketiga kecepatan C dilihat dari A. Kalau kita lihat benda A yang kecepatannya 10 meter per sekon, kemudian B kecepatannya 20 meter per sekon, dan C 30 meter per sekon, maka kalau kita lihat kecepatan relatif A dilihat dari B, berarti FB dikurang FA sama dengan nilai B di sini adalah 20. Jadi 20 meter per sekon dikurang 10 meter per sekon sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian kecepatan relatif B terhadap C nih ya. Berarti VC dikurang VB sama dengan min 30 meter per sekon. Kenapa min 30? Nih, karena kalau benda itu arahnya ke kiri, maka nilainya adalah negatif. Kalau dia arahnya ke kanan, maka dia positif. Sehingga di sini min 30 dikurang 20 meter per sekon sama dengan min 50 meter per sekon.
Lalu kecepatan C dilihat dari A, yaitu VC dikurang VA. Sama dengan VC-nya tadi adalah min 30 meter per sekon dikurang 10 meter per sekon. Karena nilai A adalah 10 ya. Sama dengan min 40 meter per sekon. Itu adalah contoh daripada gerak relatif. Nih, sekarang kita masuk pada perpindahan dan jarak. Apa yang membedakan antara perpindahan dan jarak? Nih, jadi kalau perpindahan adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Nih, saya contohkan misalnya ya. Ini ada misalnya dari titik ini ya. Nih, mau berjalan ke arah utara ya, misalnya ya. Kemudian di sini nih, ini utara, lalu dia ke timur ya. Maka misalnya ini A ya, A. Ini A ya. A. Kemudian ini B ya. Lalu ini C. Maka yang dimaksud perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya, yaitu yang dihitung adalah A ke C ya, dari sini ya, maaf. Ini dari sini, dari A ke C ya, itu. Nah, sedangkan jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Nah, kalau lintasan yang ditempuh artinya dari titik A ke B, kemudian C. Itu jumlah seluruh lintasan yang dilalui, itu yang dimaksud daripada jarak. Nih, ada contoh soal. Kita lihat contoh soal tentang perpindahan dan jarak. Nih ya. Tony berjalan ke utara sejauh 300 meter dari rumahnya, kemudian 200 meter ke arah selatan. Berapakah jarak dan perpindahannya? Nih ya. Misalnya ini Tony ya. Tony berjalan, misalnya ini si Tony ya, saya gambarkan. Misalnya saya gambarkan ini Tony berjalan ke utara ya, ini ke utara. Ini sejauh 300 meter, kita panjangin lagi ya. Kayaknya ini kurang panjang nih ya. Ini 300 meter ya. Nih 300. Maaf, tulisan Ibu tidak rapi nak ya. Nih ya. 300 meter. Kemudian kemudian 200 meter ke arah selatan nih ya. Kita ambil lagi garisnya di sini ya. Kita rubah penanya jadi warna kuning ya. Nih ya. Nih. Dia ke arah selatan. Nah, di sini 200 ya. Nih 200. Nah, 200 ya. Maaf, tulisannya tidak rapi nak ya. Nah, maka perpindahannya seperti yang saya maksudkan tadi bahwa yang dihitung itu adalah dari titik awal ke titik akhir. Karena sudah berjalan ke utara 300, kembali lagi ke selatan, maka sisa dari titik ini tinggal 100, berarti 300 dikurang 200 sama dengan 100. Akhirnya perpindahannya sama dengan 100 meter. Kemudian kalau jaraknya berapa nih? Nah, kalau jaraknya yaitu panjang lintasan, berarti yang dihitung adalah 300 ditambah 200 sama dengan 500 meter. Itu contoh pertama. Kemudian kita lihat contoh kedua ya. Nih ya, kita lihat contoh kedua. Ini contoh kedua, kita ganti dulu ininya warnanya ya, biar lebih terang. Ya, kita pakai warna merah saja ya. Nih ya. Misalnya, ini dari titik A ya, dari titik A, kemudian ke titik B ya, ini ke titik B,
kemudian ke C, lalu ke D, dan kembali ke A, maka perpindahannya berapa? Itu sama dengan 0. 0 meter. Kenapa 0 meter? Karena dia kembali ke keadaan semula atau ke tempat yang semula, ya. Nah, kalau jaraknya, artinya jaraknya itu panjang lintasan dari A ke B, B ke C, dan C ke D, dan D ke A. Nah, misalnya dari A ke B ini 20 ya. Kita tulis di sini 20 ya. 20, 20 ya. Kemudian di sini 10 ya. Nih, 10. Kemudian tentunya ini karena sama panjang berarti di sini juga 20. Ya, 20. Lalu di sini 10 ya. Nih, 10 ya. Nih ya. Jadi 20 ditambah 10 tambah 20 tambah 10 sama dengan 60 meter. Itu adalah jaraknya. Sedangkan perpindahannya 0. Karena benda itu kembali lagi ke titik A. Ya, itu contoh kedua ya. Baik, sekarang kecepatan dan kelajuan. Nih ya. Apa sih perbedaan dari kecepatan dan kelajuan? Nah, kita lihat. Kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Kemudian, kalau kita mau mengetahui rumusnya, yaitu perpindahan suatu benda dibagi selang waktu. Itu adalah rumus kecepatan. Gimana kalau untuk memudahkan mengetahui rumusnya? Kita lihat di sini ya. Kita lihat, bentar. Kita lihat, saya pakai ini hitam ya. Nih, kalau mau mengetahui perpindahan per waktu nih, kita lihat pada rumus kecepatan ini ada huruf P di sini nih ya. Ada huruf P ya. Nah, berarti perpindahan ya, P, perpindahan ya. Jadi sama-sama P ya. Sama-sama P sehingga di sini adalah perpindahan per waktu. Nah, beda halnya dengan kelajuan. Nih, kalau kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan ya. Kalau tadi itu berpindah dari posisi awal ke posisi akhir, sekarang adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh suatu lintasan. Nah, kalau rumusnya yaitu perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda tersebut. Nih, kalau kita lihat di sini tadi kecepatan P ya, perpindahan per waktu, sedangkan kalau kelajuan di sini ada J jarak ya. Jadi ini J itu ya, ada di sini nih jarak ya. Jarak ya, J juga jadi jarak per waktu. Jadi ini harus kalian pahami, harus kalian hafalkan rumus kecepatan dengan rumus kelajuan. Harus kalian bisa membedakannya. Nah, mudah sekali membedakannya yaitu dengan melihat di sini kecepatannya ada P, di sini juga ada P ya. Nah, di sini kalau kelajuan ini ada J, di sini juga ada J, jadi jarak per waktu, sedangkan kecepatan adalah perpindahan per waktu. Baik nih, yang menjadi perhatian kalian harus tahu apa perbedaan dari perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Nah, kalau perpindahan memiliki besar dan arah atau besaran vektor. Kalau jarak hanya memiliki besaran saja ya. Kemudian kalau perpindahan posisi awal, perubahan posisi awal dan akhir benda tanpa memperdulikan lintasan yang ditempuh. Sedangkan panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperdulikan akhir di mana benda itu mulai bergerak ya. Nah, kemudian satuannya sama ya, perpindahan ya, sama-sama meter ya. Satuan dalam S1-nya itu sama-sama meter, perpindahan juga satuannya meter ya. Sedangkan kecepatan dan kelajuan. Kalau kecepatan memiliki besaran dan arah, sedangkan kelajuan hanya memiliki besaran saja atau besaran skalar ya.
Nih rumusnya tadi sudah saya jelaskan. Kalau kecepatan adalah perpindahan per waktu, sedangkan kelajuan adalah jarak per waktu. Nih ada kalau satuan dalam SI-nya kecepatan meter per sekon, sama juga dengan kelajuan dalam SI satuan internasional itu sama dengan meter per sekon. Nih kita lihat contoh soal ya. Siti berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki dari rumahnya. Ia berangkat ke arah utara sejauh 8 meter. Kemudian berbelok ke timur sejauh 6 meter dalam waktu 10 menit. Berapakah jarak dan perpindahannya dan berapakah kecepatan dan kelajuannya? Baik, kita lihat bahwa Siti ya, kita lihat mana tadi soalnya ya. Nih, Siti berjalan kaki dan berangkat ke utara sejauh 8 kemudian berbelok ke timur ya. Nih kita lihat, ini Siti dari titik A berjalan ke utara ke titik B 8 meter ya. Kemudian dia ke timur ya. Kita lihat tadi soalnya ya. Kita lihat soalnya ini. Berjalan kaki dari rumahnya berangkat ke utara sejauh 8 meter, kemudian berbelok ke timur sejauh 6 meter. Nah ya, nah ini. Jadi dari titik A ini ke utara 8 meter, ke B, kemudian ke C, ke timur itu 6 meter. Berapakah jaraknya? Nah, kalau jaraknya itu mudah sekali, yaitu dihitung dari A ke B, B ke C, sehingga 8 meter ditambah 6 meter sama dengan 12 meter. Nah, kalau perpindahannya yaitu ini AB ya, akar AB kuadrat tambah BC kuadrat berarti akar AB akar 8 ke BC akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya, berarti akar 8 kuadrat tambah akar 6 kuadrat. Lalu hasilnya 8 kali 8 sama dengan 64, berarti akar 64. Ditambah 6 kali 6 adalah 36 akar 36. 64 ditambah 36 sama dengan 100. Jadi akar 100. Di sini akar 100 nilainya adalah 10 meter. Nah, itu jarak dan perpindahan. Biasanya jarak itu disimbolkan dengan S, sedangkan perpindahan disimbolkan dengan X ya. Ini maaf Ibu lupa nulis ya. Jadi itu biasanya di sini X ya. Ini kalau perpindahan itu X. Nih ya. Nah, ini kurang lurus. Baik, sekarang berapa kecepatannya ya? Nih, karena waktunya, kita lihat kembali soalnya. Nih, waktunya 10 menit ya. Nih, nah, karena 10 menit ini karena kita harus jadikan dulu detik ya atau sekon ya, maka 10 menit dikali 60 sekon sama dengan 600 sekon. Inilah 600 sekon inilah waktu yang digunakan. Maka rumusnya adalah V sama dengan X per T. Ingat kembali bahwa kecepatan adalah perpindahan per waktu ya. Nih, maka 10 meter per 600 sekon ya. Kalau 10 dibagi 600 itu hasilnya 0,0117 meter per sekon ya. Itu nilai akhirnya. Kecepatan biasa disimbolkan dengan huruf besar. Sedangkan kalau kelajuan P sama dengan S per T. Ini dari mana S? S adalah jarak seperti rumus tadi bahwa kelajuan adalah jarak per waktu ya. Sehingga S-nya sama dengan berapa? Ini nih ada 12. 12 meter per 600. T-nya sama dengan 600 sekon. Sehingga 12 dibagi 600 sama dengan 0,02 meter per sekon. Itulah hasil daripada
jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Nih, sekarang contoh yang kedua. Amir bersepeda ke selatan 42 meter, ke barat 16 meter, dan ke utara 30 meter dalam waktu 20 detik. Hitunglah jarak dan perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Kita lihat ya. Nih, waktunya tadi 20 meter. Nah, dari sini startnya ya. Dia berjalan, ini saya gambarkan di sini arah ya. Ini utara, ini selatan, sedangkan ini timur dan ini barat. Nah, dia mulai start dari sini ya. Dari utara, dia ke selatan. Ke selatan ini 42 meter ya. Kita lihat kembali soalnya ya. Kita lihat soalnya ini 42 meter ya. Nah, kemudian ke barat 16 meter. Nih ya. Nih, dari dia berjalan ini start ke sini, ke barat, ke selatan 16 meter ya. Kemudian dia ke barat, 42 meter dia ke selatan, kemudian dia ke barat 16 meter, lalu dia ke utara lagi ya. Dia ke utara lagi 30 meter. Di sini finish, sini berakhir di sini ya. Nah itu. Sehingga jarak yang ditempuh yaitu 42 ditambah 16 ditambah 30 sama dengan 88 meter. Nah, itu. Sedangkan perpindahannya berapa nih? Kalau perpindahan kita tahu bahwa dari hitungannya itu dari titik awal ke titik akhir. Sehingga di sini saya kasih warna merah di sini. Berarti kalau kita gambarkan hanya seperti ini jadinya ya. Karena di sini kenapa 12? Itu sudah berjalan ke selatan 42, kemudian ke barat 16, tapi dia kembali lagi ke utara 30, sehingga 42 dikurang 30 itu hasilnya sama dengan 12. Nah itu. Sedangkan di sini ini eh ini 16-nya ini dari sini ya. Ini yang ke baratnya 16, sedangkan 12-nya ini. Ini 42 dikurang 30. Sehingga 16 kali 16 sama dengan 256 kuadrat. Ditambah 12 kali 12 itu 12 pangkat 2 sama atau kuadrat sama dengan 144 kuadrat ya. Sehingga oh ini udah nggak ada kuadratnya ya, maaf ya. Ini udah nggak ada kuadratnya, kita hapus ya. Nih, ini dicoret aja ini nanti ya. Ini dicoret ya. Ini sebenarnya 16 kali 16 ini dah. Ini dicoret juga ya. Karena 12 kali 12 itu sama dengan 144, nggak make lagi kuadrat. Sehingga 256 ditambah 144 sama dengan 400 ya. Jadi akar 400 ya. Itu hasil daripada perpindahan nih. Akar 400 berapa? Yaitu 20. Nah, akhirnya didapatlah hasilnya bahwa perpindahan yang ditempuh itu sama dengan 20 meter. Nah, berapa kalau kelajuannya? Nih, ke rumus kelajuan tadi kita sudah pelajari bahwa kalau kelajuan jarak per waktu atau S per T. Berapa jaraknya? Ini 88 meter ya. Per waktunya sama dengan 20 sekon ya, maaf. Ini S ya. Ini S ya, ini S. Bukan M ya, maaf, ini S. Akhirnya 88 meter per 20 sekon sama dengan 4,4 meter per sekon. Itu kelajuannya. Sedangkan kecepatannya, rumus kecepatan sama dengan perpindahan per waktu. Perpindahan itu X per T. Berapa perpindahannya? Yaitu 20. 20 T-nya berapa? 20 juga ya, ini nih. 20 berarti 20 meter per sekon per 20 meter per 20 meter per sekon sama dengan 1 meter per sekon. Nah, demikianlah materi untuk kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu semangat belajar, jaga jarak, dan selalu memakai masker jika keluar rumah sebagai upaya untuk mencegah COVID-19. Terima kasih.